Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Robani Hakiki, salah satu mahasiswa dari Politeknik LP3I Bandung dengan jurusan Administrasi Bisnis dari kelas AB12L. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai produk information yaitu Riches Factory sebagai objeknya. Saat ini, siapa sih yang nggak tahu Riches Factory? Dan tahukah kalian apa sejarah dari Riches Factory ini? Riches Factory ini merupakan pencetus restoran pertama di Indonesia dengan cita rasa ayam goreng yang sangat pedas dan juga saus kejunya yang gurih. Dan Riches Factory ini didirikan oleh Erwin Al-Muthalib yang merupakan pendiri dari PT Riches Kuliner Indonesia. Nah, awalnya ini perusahaan hanya berfokus pada makanan ringan, yaitu contohnya waffle yang rasanya itu Riches dan juga Richoco. Tetapi pada saat tahun 2006 ketika restoran fast food mulai terkenal di Indonesia, perusahaan akhirnya mencoba usaha di bidang tersebut dengan tidak menghilangkan cita rasa atau ciri khas dari perusahaan ini, yaitu menambahkan saus keju sebagai pelengkap produknya. Dan Riches Factory ini hadir pertama kali di Indonesia pada tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Faris Panjapamal, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan seiring berkembangnya waktu, kini outlet Riches Factory telah hadir di kota-kota besar di Indonesia dengan total tercatat 173 outlet di seluruh Indonesia pada tahun 2020 dan akan bertambah terus-menerus hingga yang akan mendatang. Materi selanjutnya mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kumpulan variabel pemasaran untuk mempengaruhi para konsumen dalam melakukan pembelian barang ataupun jasa yang ditawarkan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu perusahaan untuk mencapai target penjualan mereka, dan terdapat 5 konsep bauran pemasaran yang dilakukan oleh Riches. Yang pertama yaitu produk. Riches Factory merupakan restoran fast food yang mempersembahkan aneka menu ayam pedas, ayam crispy pedas dengan menu pilihan level pedasnya dari 1 sampai 5. Selain itu juga terdapat kentang goreng, perkedel, lalu ada es krim dan juga aneka minuman. Untuk yang kedua yaitu price ataupun harga. Kebijakan harga yang diberikan oleh Riches Factory adalah harga sewaktu-waktu akan berubah. Tetapi meskipun kebijakannya seperti itu, harganya akan tetap terjangkau, apalagi bagi para kaum pelajar. Contohnya yang terdapat pada gambar, ada paket pelajar seharga 13.000 dan juga paket karyawan seharga 18.000. Hal tersebut lebih murah daripada paket Riches biasanya yang seharga 40 ribuan. Yang ketiga yaitu konsep place atau tempat. Kebanyakan Riches Factory berada dalam pusat perbelanjaan dan juga di sekitar pinggir jalan raya yang ramai dan dekat dengan masyarakat agar para pelanggan tetap dapat menikmati semua menu yang disediakan. Konsep yang keempat yaitu ada promotion. Terdapat layanan delivery order 24 jam, lalu dibangun di pusat kota khususnya daerah sekolah karena target pasarnya yaitu adalah mahasiswa dan kaum pelajar. Yang ketiga yaitu terdapat promo tiap harinya. Seperti contohnya pada gambar, terdapat promo setiap tanggal 27 Oktober seharga 25 ribuan saja sudah satu paket. Dan yang konsep terakhir atau konsep kelima yaitu people. Pegawai yang bekerja di Riches Factory merupakan karyawan pilihan yang ahli dalam memasak. Chef yang memasak di Riches Factory ini adalah chef yang sudah berpengalaman dan ahli dalam mengelola segala menu masakan. Selain itu juga, pegawai dari Riches Factory dituntut untuk bersikap ramah dan juga baik kepada setiap pelanggan yang datang agar mereka merasa nyaman. Untuk selanjutnya mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar Riches ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama ada segmentasi pasar demografis, ataupun pasar yang dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabelnya. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, ras, ataupun kelas sosial. Dan Riches Factory ini menargetkan orang-orang di semua kalangan dan juga di kelamin yang mencintai Riches ataupun sangat suka Riches atau sering disebut cheese lovers. Yang kedua yaitu segmentasi pasar demografis, yaitu mengklasifikasi pasar-pasar berdasarkan lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasionalnya dan juga jumlah permintaan secara berbeda-beda. Contohnya karena negara, karena provinsi, kota maupun karena lingkungan. Dan Riches Factory ini telah hadir di beberapa
kota-kota besar di Indonesia. Oleh sebab itu, orang-orang yang jauh pun bisa mencobanya di outlet terdekat mereka. Untuk yang ketiga ada segmentasi pasar psikografis ataupun segmentasi pasar yang berfokus pada faktor psikologi seseorang. Contohnya itu karena didorong oleh motivasi maupun ketertarikan. Dan Riches Factory sendiri ini hadir dengan tempat yang didesain interiornya itu sangat unik yang menjadikan konsumen lebih santai dan juga nyaman ketika mereka makan di sana. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai target pasar. Target pasar merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran bisnis untuk membeli produk yang dijual. Dan Riches Factory ini menargetkan semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai pun keluarga. Mereka semua bisa menghabiskan waktu menikmati menu makanan serta minuman yang telah disediakan oleh restoran bersama orang-orang yang mereka sayangi. Selanjutnya ada branding positioning. Branding positioning ini merupakan strategi marketing atau cara membuat perusahaan diingat baik oleh konsumen atau mendapatkan tempat khusus di konsumen. Dengan kata lain, menciptakan kesan unik bagi konsumen. Nah, awalnya ini ketika muncul Riches Factory menyediakan ayam goreng dengan cita rasa yang unik, yaitu mempunyai level kepedasan dan juga menawarkan saus keju yang gurih. Nah, selain itu juga di setiap restoran waralaba ini didesain unik agar bisa menjadi tempat santai dan juga nyaman untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, anak muda, hingga orang-orang yang sudah berkeluarga. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor ataupun mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik di lingkungan internal maupun eksternal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Terdapat 4 poin dalam analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan dari Riches Factory ini terdapat pada keunikannya, yaitu pada saus keju dan juga level pedasnya. Yang kedua, produk ini asli Indonesia, lalu tidak menyediakan minuman bersoda, brandingnya udah kuat karena sudah dikenal sejak lama, dan promo paket pelajar setiap Senin sampai Jumat pada pukul 10 hingga 5 sore. Yang kedua yaitu ada poin mengenai kelemahan. Contohnya itu variasi snack dan menu serta minuman masih sedikit. Lalu ada kurangnya menyediakan fasilitas anak seperti tempat bermain, hadiah anak-anak, dan juga paket-paket untuk anak. Yang ketiga yaitu target pasar usia 16-22 tahun, pelajar dan juga mahasiswa. Yang ketiga yaitu poin ancaman. Nah, untuk ancaman dari Riches sendiri itu pesaing yang meniru-meniru Riches, lalu ada persaingan harga yang cukup ketat, perubahan selera konsumen, dan juga perubahan kebijakan GrabFood dan juga GoFood sebagai perantaranya. Dan yang poin keempat itu terdapat pada peluang. Nah, peluang Riches ini yang pertama menggunakan perkembangan teknologi dalam segi pelayanan dapat memuaskan konsumen. Contohnya melalui aplikasi GrabFood dan juga GoFood. Lalu ada populasi kaum pelajar ataupun kaum milenial menjadi peluang yang sangat besar. Yang terakhir, Indonesia adalah negara konsumerisme yang sangat tinggi. Jadi produk ataupun rasa promosi strategi baru akan membuka pasar baru dan menarik perhatian dari mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai customer loyalty ataupun wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk, jasa, ataupun produk barang dengan terus-menerus karena memiliki kepuasan tinggi terhadap produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, sebagian besar pelanggan yang pernah mengunjungi Riches Factory masih sedikit yang melakukan pembelian berulang di restoran tersebut. Hal ini menunjukkan customer loyalty terhadap Riches Factory masih sedikit dan cenderung bermasalah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persaingan yang dihadapi oleh Riches Factory berlangsung cukup ketat dan juga kompetitif. Terlebih lagi, beberapa waralaba telah berdiri jauh lebih lama di Indonesia, bahkan ada yang juga menjadi waralaba tingkat internasional. Kesimpulan,
persaingan bisnis antara restoran menuntut Richeese Factory untuk dapat memenuhi keinginan dan juga kebutuhan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen memegang peranan penting terhadap kesuksesan dan juga keberlangsungan suatu perusahaan. Restoran Richeese Factory harus mempertahankan dan juga meningkatkan pembedaan produk pada restoran agar konsumen tertarik. Dan hal tersebut dengan adanya membedakan produk dan juga pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen akan memberikan kepuasan bagi pelanggan restoran dari Richeese Factory, dan sehingga pelanggan pun akan terus bertambah dengan seiringnya waktu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya datang dari Allah, dan insya Allah kesalahan datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.